Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sana. Saya dari kelas 2B Pendidikan Jasmani, NPM 192191066. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis tentang standar kompetensi lulusan. Pengertian standar kompetensi lulusan yaitu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan bersikap, berpikir, atau bertindak secara konsisten. Nah, untuk standar kompetensi itu ialah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai siswa dalam proses pembelajaran atau pendidikan tertentu. Kalau standar kompetensi lulusan yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang harus atau yang harus diikuti oleh peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Proses penyusunan SKL itu tuh dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adanya pengkajian dokumen, yang kedua diskusi-diskusi internal maupun eksternal, yang ketiga penyusunan draft SKL, dan yang keempat adanya validasi, yang kelima uji publik, yang keenam adalah pelaporan. Yang kedua membahas tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan. Standar isi pada standar nasional pendidikan itu mencakup lingkup materi yang tingkat kompetensinya itu mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi misalnya kalau SD, jadi nanti standar kompetensi lulusan itu sesuai standar yang jenjang atau sesuai SD. Nanti seperti SMP juga nanti SKL-nya di tingkat SMP seperti apa, begitupun juga SMA. Nah, standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Jadi kerangkanya itu ada struktur kurikulumnya yang dimana harus diikuti oleh siswa tersebut untuk dalam melaksanakan proses pembelajaran atau pendidikan tertentu. Nah, untuk kurikulum jenis pendidikan umum atau kejurusan itu ada beberapa, yaitu yang pertama kelompok mata pelajaran dan akhlak mulia, pelajaran agama dan akhlak mulia. Terus yang kedua itu ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Terus yang ketiga itu adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat itu adanya pelajaran estetika. Yang kelima adanya mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sekarang kita yang membahas tentang yang ketiga ialah standar proses. Nah, standar proses itu standar yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi dalam proses pembelajaran baik di tingkat sekolah dasar maupun sampai tingkat perguruan tinggi itu adanya standar proses yang dimana standar proses itu berguna agar pada saat proses pembelajaran itu terjadi secara efektif dan efisien. Nah, penilaian hasil belajar serta pengawasan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar yang dilakukan oleh supervisi atau kepala sekolah. Jadi dari proses penilaian itu adanya pengawasan dari kayak seperti guru. Selanjutnya dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Jadi maksudnya itu dalam proses pembelajaran itu adanya bisa dilaksanakan atau diselenggarakan itu secara interaktif, terus inspiratif, menyenangkan. Jadi adanya respon balik dari peserta dari siswa ataupun dari mahasiswa itu guna untuk memperlancar atau guna untuk
sesuai dengan tujuan dari kurikulum tersebut. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang standar penilaian pengembangan kurikulum. Standar penilaian pengembangan kurikulum adalah penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Jadi, dalam standar penilaian saat di sekolah itu mencakup dari kompetensi sikapnya, terus dari pengetahuannya, dari keterampilan, karena sekarang ini kurikulum yang digunakan saat ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi agar siswa itu tidak hanya dinilai dari proses belajarnya saja, tetapi juga dinilai dari sikap dan keterampilannya siswa tersebut. Selanjutnya ketentuan mengenai penilaian kurikulum 2013 itu diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu yang pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik. Jadi adanya proses pengumpulan tentang pencapaian atau tentang capaian pembelajaran peserta didik yang dilakukan secara sistematis guna untuk memantau proses atau kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar dalam penugasan dan dilakukannya evaluasi belajar pada akhir semester nanti. Yang B itu lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik. Nah, lingkup ini itu mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana lingkup yang tadi sudah saya katakan dalam kurikulum saat ini penilaian tidak hanya dari proses belajarnya saja, tetapi juga proses aspek sikap dan aspek keterampilan. C atau yang terakhir yaitu penilaian hasil proses belajar oleh pendidik menggunakan instrumen berupa tes, pengamatan, atau penugas perseorangan. Jadi dalam proses pembelajaran itu guru juga menggunakan berbagai cara dalam proses penilaian belajar. Belajar itu dengan cara tes atau dengan cara diberikan tugas perorangan atau kelompok, terus diberikan observasi atau pengamatan, dan kompetensi-kompetensi yang lainnya yang bisa dilakukan oleh peserta didik guna untuk meningkatkan daya belajar atau perkembangan peserta didik tersebut dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.